Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2, apa kabar hari ini? Luar biasa. Baiklah, bertemu lagi dengan Ustazah Silvi. Kali ini kita belajar kemuhammadiyahan ya. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua, terlebih dahulu Ustazah bertanya, siapa sih orang tua itu? Orang tua kita itu siapa? Orang tua adalah orang yang merawat, mendidik, dan mengasuh kita sejak kecil. Orang tua kita itu terdiri dari ayah dan ibu kita. Sudah tahu ya? Terus sekarang pertanyaan yang kedua nih, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena satu, berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib bagi setiap anak. Wajib, harus dilakukan. Yang kedua, karena orang tua yang telah merawat dan membesarkan kita. Yang ketiga, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ada hadisnya kan? Sudah tahu hadisnya? Al-jannatu tahta fi ahdamil ummah, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi itu adalah alasan mengapa kita harus berbakti kepada orang tua. Siap? Nah, sekarang bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Cara kita berbakti kepada orang tua yang pertama adalah satu, menghormati dan menyayangi orang tua kita. Kita harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Dua, kita harus berkata dengan lemah lembut. Yang ketiga, tidak boleh berkata hus. Hal itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, kalau di Al-Quran itu ada, berarti Allah membenci perkataan hus. Misalkan, Mbak tolong ambilkan jemurannya. Hus, gak mau. Nah, itu tidak boleh ya. Selanjutnya, jika kita hendak pergi, kita harus meminta izin kepada orang tua, harus pamit. Yang keempat, melaksanakan semua perintah orang tua kecuali yang diperintahkan buruk. Misalkan orang tua memerintahkan kita untuk sholat, berarti kita harus melaksanakan. Kalau orang tua memerintahkan kita untuk sudah gak usah sholat aja, ayo segera pergi, berarti boleh atau enggak? Enggak boleh. Kalau melarang untuk berbuat baik, melarang untuk sholat, itu tidak boleh, atau boleh untuk menolak dengan perkataan yang baik. Yang keenam adalah mendengarkan semua nasihat orang tua. Tidak boleh kalau ketika dinasihati kita sambil manyun, atau ketika dinasihati kita itu sambil dalam hati gak boleh, harus nurut, karena semua nasihatnya insya Allah baik. Selanjutnya, ketika orang tua kita sakit, kita harus merawatnya. Selanjutnya adalah membantu pekerjaan orang tua. Jadi ketika orang tua kita itu membutuhkan bantuan, kita harus membantunya. Misalkan merapikan mainanmu sendiri, membantu mengangkati jemuran. Nah, kita harus meringankan pekerjaannya ya. Selanjutnya, ketika orang tua kita sudah berusia lanjut atau sudah tua, kita harus merawatnya. Jangan sampai besok kalau kita sudah dewasa, orang tua kita sudah tua, kita nggak mau merawatnya. Karena kita harus ingat bahwa dulu waktu kecil kita juga dirawat oleh orang tua kita, ya. Selanjutnya, ini yang paling penting, harus mendoakan setiap waktu. Setiap waktu sudah habis sholat, kemanapun kalian berada, dimanapun, doakan kedua orang tuamu. Oke? Sudah tahu bagaimana doa kedua orang tua?
pinter sekali. Bagaimana? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah kedua dosaku dan kedua dosa orang tuaku, dan sayangilah mereka ketika sama seperti mereka menyayangi kita sejak kecil. Dan doa ini sebaiknya setelah selesai sholat selalu dipanjatkan. Oke? Selanjutnya, kalian harus tahu bahwa anak yang berani pada orang tua itu termasuk anak yang durhaka. Apa itu durhaka? Anak yang durhaka itu adalah yang tidak mau patuh terhadap nasihat orang tua. Dan anak yang durhaka itu dibenci oleh Allah karena ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Yang artinya ridha Allah itu tergantung dari ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung dari murkanya kedua orang tua. Jadi kalau orang tua kita marah, Allah juga marah sama kita ya. Jadi kalian harus membuat orang tua kita bahagia biar Allah juga bahagia. Oke? Nah, sekarang kita harus tahu juga nih, kita harus mengenang jasa-jasa kedua orang tua kita. Apa saja? Yang pertama, ibu kita. 1. Ibu kita sudah mengandung selama 9 bulan tanpa mengeluh. Kedua, melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa. Ketiga, merawat dan menjaga diri kita dari bayi hingga dewasa. Saat kita merasa lapar, nangis malam-malam, ibu kita terbangun. Nangis, kita pipis, ibu kita terbangun untuk menggantinya ya. Terus selain itu ibu kita juga menyusui kita selama 2 tahun. Lama ya. Terus yang sering kita alami saat ini mendidik kita, mengajari kita belajar, mendidik kita menjadi anak yang solih dan solihah, iya kan? Nah, itu adalah jasa-jasa kedua orang tua kita. Terus membersihkan rumah setiap hari. Kalian main berantakan, dirapiin sama ibu. Nyapu, buatin kalian makan, mempersiapkan bekal. Nah, itu semua karena jasa-jasa ibu kita, iya kan? Terus selanjutnya jasa untuk ayah kita. Ayah kita pagi berangkat untuk mencari nafkah, bekerja, mencari uang agar kita bisa sekolah, agar kita bisa membeli sesuatu yang kita inginkan, iya kan? Lalu ayah juga melindungi dan menjaga keluarga kita dari bahaya, dari orang lain yang hendak menyakiti kita. Ayah selalu menjaga kita, ya kan? Yang ketiga, ayah bertugas bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kalian baik, maka ayah nanti juga akan mendapatkan catatan baik di akhirat ya. Jadi ini semua nanti dibebankan kepada ayah. Makanya kita harus berusaha menjadi anak yang baik, solih dan solihah ya. Oke, pesan Ustazah, jadilah anak yang solih dan solihah, menjadi penyejuk hati kedua orang tua kalian, dan tidak lupa untuk selalu senantiasa mendoakan kedua orang tuamu, karena doa kalian yang selalu dinanti-nanti ayah dan ibu kalian ketika ayah dan ibu kalian sudah tua, bahkan sudah meninggal, bukan apa-apa, tetapi hanyalah doa kalian. Oke? Jadi anak yang solih dan solihah ya, anak-anak kelas 2 yang istimewa dan hebat. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ustazah mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. 1. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun. 2. Selalu memakai masker ketika bepergian. Yang 3 adalah menjaga jarak
dan membatasi untuk berkerumun. Oke? SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Assalamualaikum, sampai jumpa.